Baik, sudah absen ya, silahkan absen di grup, sudah bisa di list dari sekarang. Formatnya seperti biasa, siapkan buku LKS-nya. Ini layar PPT-nya sudah kelihatan lah. Sudah. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita mengucap basmalah. Silahkan buka bukunya bab 3 ya, dari halaman 28. Perhatikan slide-nya, di situ ada gambar kan? Nah, di situ kalian amati dan perhatikan gambarnya. Jelas lah? Jelas. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, apa yang terjadi dalam gambar tersebut tuh gambar apa itu? Gambar apa ya? Gambar apa nih Kak? Gambar A, urang B, gambar B. Lihat gambarnya. Kelihatan kita tahu apa itu. Ya, gambar itu. Apa barang ini kayak nah, jadi gambar di situ tuh ya tadi kan kerjanya belajar dan itu tuh sama dengan kita yang kedua tadi maksudnya yang gambar mangkang barang tadi di atas bahu itu maksudnya tuh kita bekerja keras gitu. Jadi minggu lalu kan kita sudah bahas tentang alam gaib dan berhubungan dengan hal akhir. Nah, tujuan akhir kita itu pada setelah melewati beberapa pasal gaib, tentu kita tuh menginginkan alam surga kan. Nah, jika kita itu menginginkan surganya Allah, tentu harus senantiasa beribadah. Selain beribadah, juga harus dibarengi dengan mentaati semua perintah dan larangannya. Lalu perintah di sini seperti apa? Yakni seperti akhlak puji atau akhlak karimah. Contohnya seperti apa? Yang tadi berilmu, kerja keras, hati, produktif dan empati. Jadi hari-hari ini akan belajar tentang berilmu, kerja keras, kreatif, produktif dan empati. Bisa dilihat dari PPT atau di bukunya sama aja, tapi di PPT situ sudah Ibu ringkaskan. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang berilmu, kreatif, kerja keras, produktif, dan inovatif. Yang pertama, berilmu. Nah, ilmu itu ibarat pelita hati. Kita tidak bisa meninggalkan ilmu dalam menepati dunia ini, maka benar apabila kita setiap hari pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu, walaupun sekarang itu online, tapi secara tatap muka ini termasuk kita sudah menuntut ilmu. Nah, jadi pengertian ilmu tadi merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris, artinya tuh science, berasal dari bahasa Latin atau turunan dari kata scare, yang artinya mengetahui. Nah, lalu dalam bahasa Arab lagi tadi, ilmu itu dalam bahasa Arab artinya itu pengetahuan. Jadi kata ilmu dalam bahasa Arab itu bisa sepadan dengan kata ma'rifah atau pengetahuan. Nah, dari kata ilmu tadi, lawan dari kata ilmu tadi artinya apa? Lawan dari kata ilmu adalah jahlun, artinya bodoh. Nah, seperti itu. Selanjutnya, pentingnya memiliki ilmu pengetahuan. Ada kisah Ibnu Hajar. Ada yang tahu Ibnu Hajar siapa? Nah, Ibnu Hajar itu inya tuh dulu santri yang bodoh. Meskipun sudah lama belajar, tapi kadang masuk-masuk juga di kepala. Sampai akhirnya inya memutuskan untuk balik ke rumah.
dia pun memohon diri kepada kiainya, kiai di pondok tadi, supaya diperbolehkan pulang. Akhirnya dibolehkan nih pulang. Nah, Mbah tuh di tengah perjalanan tadi turun hujan lebat. Lalu dia tuh berteduh dalam gua. Di dalam gua itu kan pasti ada batu-batu gitu loh. Nah, yang sambil juga mendengar suara gemericik air. Lalu dia tuh mendatangi suara gemericik air tadi di mana didatanginya. Batunya melihat batu, ibaratnya batu ganal gitu, dilihatinya tetesan air tadi mengenai batu. Nah, sedangkan batu yang keras tadi karena tetesan tadi tuh berlubang. Nah, akhirnya Ibnu Hajar tadi merenung. Dinya tuh berpikir batu yang besar nang keras aja gin lama karena dapatnya banyu tuh. Nah, tetesan banyu, padahal banyu tuh zat yang paling paling lemah itu, sedangkan karena batu yang keras karena ketetesan air hujan tadi. Nah, lalu ini tuh merenung tadi, kenapa aku kayak maksudnya tuh ini, aku kan kayak sekelas batu juga nih, masa kada kawa dulu dengan mata ilmu. Jadi akhirnya dia melihat batu tadi, berpikir berbalik pulang ke pondok pesantren tadi. Akhirnya dia belajar lagi kembali untuk menuntut ilmu. Nah, jadi itu tuh penting banget kita untuk memiliki ilmu. Selanjutnya, perintah mencari ilmu. Itu dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di situ firman Allah tuh menyebutkan bahwa bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dari perantara kalam. Perantara kalam maksudnya dari pena itu. Kemudian dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dari ayat-ayat di situ terdapat ayat-ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Lihat dari PPT-nya, ayat-ayat kauliyah itu jenis perkataan atau sabda atau firman. Jadi ayat kauliyah itu artinya ada tanda kebesaran Allah yang berupa firman-Nya, yaitu Al-Quran. Nah, kewajiban mempelajari Al-Quran ini ditujukan kepada setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Tanpa mempelajari Al-Quran, maka kita tidak bisa dapat melaksanakan ajaran yang terkandung di dalamnya untuk kehidupan kita. Selanjutnya, itu sebelah kanan pengertian dari ayat-ayat kauniyah. Nah, kauniyah itu artinya hal keadaan alam semesta, artinya tanda-tanda kebesaran Allah yang ditujukan oleh keadaan alam. Nah, sebagaimana ayat-ayat kauniyah, mempelajari ayat-ayat kauniyah juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi, misalnya kayak kita di sekolah nih, belajar tentang kayak fisika, geografi, nah itu kan tentang alam loh. Nah, selanjutnya di situ ciri-ciri orang berilmu. Ada 7. Yang pertama, giat belajar dan berdoa. Yang kedua, selalu berpikir masa depan dengan lebih baik, mempunyai ide-ide cemerlang, berpikir positif, berprasangka baik, menghargai waktu, suka kepada hal-hal yang baru. Nah, jadi ketujuh di sini ciri-ciri orang yang berilmu. Bisa aja kita misalnya berpikir positif, segala sesuatu tuh kita pikirkan positif aja, jangan berpikir negatif terus gitu. Jadi segala sesuatu yang kita pikirkan positif tuh insya Allah akan berakhiran baik. Selanjutnya, nilai-nilai positif ilmu atau manfaat dari ilmu ada bagi diri sendiri sama bagi orang lain. Di buku disebutkan ada beberapa, tapi di PPT Ibu ingat saja. Yang pertama ada kepuasan batin, karena dengan ilmu kita dapat mengatasi problem kehidupan. Jadi dengan ilmu yang kita dapat dari kita masa kecil sampai sekarang,
dapat membantu kita mengatasi semua masalah. Misalnya kayak membuat sesuatu karya seni kah. Nah, selanjutnya bagi orang lain. Nah, di situ memberi manfaat bagi orang lain yang butuh petunjuk, pengarah dan saran dari kita. Artinya ketika orang tuh meminta saran kepada kita, mempercayakan kita untuk dimintai saran, artinya ilmu kita sangat bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi orang lain. Siapa tahu dengan kita berilmu, dengan berilmu kita bisa membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, memotivasi orang lain untuk menuntut ilmu apabila kita menjadi panutan dan teladan bagi mereka. Artinya apalagi dalam kekawanan nih, misalnya dibawahi ke majelis kah nih, sekira ada kawan gitu, walaupun kita belum sepenuhnya paham setidaknya kita membawahi kawan yang baik-baik. Nah, selanjutnya perilaku orang yang berilmu. Di situ ada ilmu pengetahuan tuh, misalnya kalaupun kita masih online daring nih, kita bisa saja mendapat ilmu pengetahuan dari lewat YouTube kah, atau belajar sendiri kah. Nah, bisa. Yang kedua, rajin sekolah dan mendatangi tempat belajar dari sumber ilmu, misalnya perpustakaan. Karena sekolah masih online, bisa saja dari, kan ada aplikasi perpustakaan online di HP, nah bisa aja di situ. Kemudian rajin mengikuti pengajian untuk menambah ilmu pengetahuan, ilmu keagamaan. Yang terakhir, berani berkorban tenaga maupun biaya untuk memperdalam berbagai ilmu pengetahuan. Jadi poin yang terakhir ini maksudnya seperti apa? Misalnya setelah lulus MTS nih, bukan kalian bisa aja hendak melanjutkan sekolahnya ke luar kota atau ke luar negeri, ya kan? Bisa aja. Di sini ada yang ingin ditanyakan tentang berilmu? Tidak. Oke. Ibu lanjutkan. Selanjutnya, kerja keras. Selanjutnya, kerja keras ya. Nah, untuk mencapai suatu cita-cita tuh kita tidak bisa berpangku tangan atau mengharap kayak pasrah aja. Nah, jadi makna dari kerja keras itu artinya melakukan suatu kegiatan untuk mencari nafkah itu dalam sisi kebahasaan. Kalau dalam bahasa Arab, kerja itu sepadan dengan kata amal. Nah, kedua tersebut dalam bahasa Arab itu suatu kegiatan yang dilakukan dengan kesadaran oleh manusia baik secara pribadi atau bersama orang lain untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Nah, jadi maksud kerja keras di sini segala sesuatu itu diusahain, kerja keras, yang langsung pasrah aja atau apa-apa minta tolong ke orang lain atau teman. Memang sih kita tuh minta tolong tidak dilarang kok. Nah, cuman kita tuh harus tahu diri. Karena jika seseorang itu membantu kita nih, kadang itu bukan karena dia selalu mampu, tetapi karena dia tahu rasanya tidak ada satupun yang membantu. Nah, jadi jangan langsung kayak pasrah-pasrah aja gitu. Contoh anunya nih, contoh misalnya nih lah, kayak seorang koruptor aja ada usahanya, padahal tindakannya itu salah dan haram kan? Nah, karena sama memakan hasil rampasan. Cara yang haram aja, koruptor tadi ada usahanya. Masa tindakan atau cara kita mendapatkan sesuatu yang halal karena ada usahanya, ya kan? Nah, susah itu bukan berarti kita tuh kada bisa, tapi susah itu artinya kita tuh harus belajar lebih keras lagi. Jangan minta diringankan beban kita, tapi minta dikuatkan punggung kita untuk menghadapinya. Nah, dalam bahasa tadi kan kata kerja itu sepadan dengan kata amal. Nah, amal di sini misalnya seperti apa? Misalnya nih, kayak kita sholat duha tiap pagi, tahajud jangan lupa juga, baca Al-Waqiah tiap hari, baca Al-Kahfi dan Yasin tiap hari Jumat. Nah, cobai kalian amalkan itu
dan lihat bagaimana Allah itu mengabulkan doa-doa kita tuh satu persatu. Kerja keras dan berusaha itu kita jangan lupa juga berdoa, meminta, didoakan dan mendoakan. Karena pengabulan itu biarkan Allah yang mengatur sesuai waktu dan kebutuhan kita. Bisa jadi kontan atau tertunda sampai waktu yang tepat atau jadi investasi amal di akhirat. Nah, selanjutnya nilai-nilai positif memiliki sifat kerja keras. Yang pertama, terhormat di mata Allah karena termasuk orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, terhormat di mata sesama manusia, misalnya dianggap mampu menyelesaikan tugas di masyarakat atau maupun kita sebagai pelajar di sekolah. Artinya segala sesuatu yang ditugaskan oleh guru, kita sebagai pelajar, kita harus tanggung jawab dengan apa yang ditugaskan dan selesaikan sampai selesai. Yang ketiga, selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dalam setiap usaha atau kerja. Artinya mengerjakan sesuatu itu totalitas, jangan kayak apalagi dalam kelompok nih, oh kawan si ini bisa aja, aku pada usaha gini. Nah, itu ada boleh kayak itu. Kita tuh harus bekerja sama apalagi dalam kelompok. Jangan mentang-mentang kawan bisa, jadi diserahkan aja ke kawan. Kita tinggal jadinya aja kayak itu. Yang keempat, terpenuhi kebutuhan hidup sebagai imbalan dari Allah yang memberi rahmat bagi hamba, tidak mengenal menyerah dalam berusaha. Yang terakhir, dipercaya orang lain sehingga pada kesempatan lain diberi tugas lagi sebagai jalan mendapat rezeki. Nah, maksudnya nih, contohnya nih seperti apa yang poin terakhir tadi? Misalnya kita disuruh nih jaga toko misalnya, serumahan nih, dengan toko dengan rumah-rumahnya kita diunjuki kunci, disuruh jagai setumat, ditinggalkan orang. Kalau kita amanah, insya Allah pada kesempatan yang akan datang, orang itu akan minta tolong lagi dengan kita karena kita diberi tugas dapat dipercaya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, selanjutnya membiasakan diri bersikap kerja keras. Membiasakan di sini ada poin 4, berusaha menghindari pemberian orang lain karena hasil usaha sendiri lebih terpuji dan mulia daripada hasil dari pemberian orang lain. Artinya tidak mengharapkan bantuan orang lain, artinya usaha kita dulu nih, totalitaskan diri kita untuk berusaha. Kalau sudah kada bisa banget nih, baru kita minta tolong dengan orang lain. Yang selanjutnya, meyakini bahwa Allah itu memuji sikap kerja keras dan mencela meminta-minta, kecuali jika terpaksa. Misalnya nih, contohnya kayak kawan ulang tahun nih, minta traktiran. Iya, kalau kawannya hakun mentraktir, tapi kita kan tidak tahu keadaan orang lain, keadaannya kayak apa. Kita minta traktiran nih ulang tahun ini, itu sama kayak aja kita kayak mengemis-ngemis gitu. Nah, iya kalau kawannya hakun, kalau kawannya sama-sama rela ya ada apa-apa. Tapi lihat juga, kita tuh lihat kondisi kawan, kita tuh harus tahu diri juga, keadaan kawan dan keadaan seorang. Kan setiap manusia tuh dapat porsinya masing-masing juga dan dapat rezekinya. Nah, yang ketiga, menghindari sikap mempersulit orang lain dengan tendensi diberi bantuan dari orang tersebut. Yang terakhir, berusaha untuk memberi atau bersedekah daripada meminta karena lebih mulia. Artinya, kalau bisa kita paling tidak kita sedekah tuh dengan senyuman kan? Nah, biasanya seperti apa? Dengan sedekah, dengan senyuman. Kalau ada kawa pakai duit. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, di situ ada kuis. Nah, itu tadi nanti kuisnya terakhir ya. Nah, jadi kita PC-nya nih, ini ada berapa orang nih? Ada 7, 3, 5. Nah, jadi ibu akan bagi kelompok yang cowok-cowok,
Jadi teka-teki silangnya. Jadi berdahuluan menjawab, jawabnya bisa langsung ucapan atau di kolom chat sini, di chat. Nah, di situ ada kalau di chat di Google Meet nih. Jadi yang cowok-cowok, cewek-cewek bagi jadi 2 kelompok. Jawabannya. Jadi jawab dulu langsung, nanti yang terakhir diperiksa. Pertanyaannya ada 5, 3 mendatar dan 2 menurun. Nah, pertanyaan yang pertama, lawan dari kata ilmun adalah nih, yang ini. Ada yang tahu? Di sini kotaknya ada 6. Lawan dari kata ilmun tadi adalah apa? Di buku ada, Ibu ada juga tadi menyebutkan lawan dari kata ilmun. Jahlun. Jahlun. Kita tampung dulu ya. Lia. Jahlun. Oke. Baik, selanjutnya dengarkan ya. Dalam bahasa Arab, kata kerja sepadan dengan kata, tadi kan kita membahas tentang kerja keras. Nah, kata kerja tadi dalam bahasa Indonesia tadi, dalam bahasa Arab lagi, sepadan dengan kata apa? Amal. Iya, amal. Nanti kita periksa ya. Nama lakiannya mana nih? Yang selanjutnya, dengarkan ya. Tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa firman-Nya, yaitu Al-Quran, merupakan pengertian dari ayat-ayat, nih yang ini. Kotaknya ada 8. Kauliyah. Kauliyah. Kita tampung jawabannya. Kauliyah. Lakiannya mana nih? Wah, kalah sama yang cewek. Selanjutnya, kata ilmu berasal dari bahasa Arab, ilmun, yang artinya, nih yang ini. Nih yang panjang ini. Pengetahuan. Iya, sadap. Pengetahuan. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Tanda-tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan oleh keadaan alam merupakan pengertian dari ayat-ayat. Nih yang ini. Kauniyah. Iya. Baik, kita periksa. Tadi yang pertama, lawan dari kata ilmun. Tadi Lian jawabnya jahlun. Mari kita coba. Jahlun. Oke, pas. Selanjutnya, dalam bahasa Arab, kata kerja sepadan dengan kata, tadi Lia jawabnya amal. Coba. Amal. Nah, betul. Selanjutnya lagi, tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa firman-Nya, yaitu Al-Quran, merupakan pengertian dari ayat-ayat. Tadi jawabnya kauliyah. Coba tuh. Kauliyah. Selanjutnya, kata ilmu berasal dari bahasa Arab ilmun yang artinya Sada menjawabnya pengetahuan. Mari kita coba. Oke.
Tuhan. Iya. Yang terakhir, tanda-tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan oleh keadaan alam merupakan pengertian dari ayat-ayat. Lian jawabnya kau Nia. Gisi. Kau Nia. Nah, jadi skornya yang cewek dapat 4, yang lakiannya cuma 1. Jadi yang pemenangnya cewek. Nah, sampai di sini diingati ya pertanyaannya, diingati lagi. Nah, tentu dilihat di PPT-nya yang terakhir. Tuh di situ kita kuis, di situ ada link. Jadi diklik linknya itu, yang pertama diklik dulu linknya, itu langsung ke Google Chrome atau Peramban. Jadi langsung di situ masuk isi namanya, langsung ada muncul beberapa pertanyaan langsung terjawab. Jadi kuisnya itu 1 kali aja bisa ikut kuisnya, 1 kali aja masuknya. Karena untuk yang kedua kalinya tidak bisa, jadi harus benar-benar memperhatikan jawaban kuisnya. Soalnya di situ langsung ketahuan jawaban yang salah, yang benar. Kawanan yang lain ketahuan juga skornya. Jadi pertanyaannya itu diacak, jadi masing-masing teracak dan ABC-nya juga teracak. Jadi waktu satu pertanyaan kuis tadi 60 detik waktunya. Ini Ibu kirim link kuisnya di WA group. Sebentar ya, Adam. Nanti jawabnya paling lambat siang tengah hari. Nanti langsung ketahuan di situ skornya, siapa yang paling tinggi, siapa yang terendah, kayak itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, baik. Hari ini kita sudah membahas tentang berilmu dan kerja keras ya. Nah, nanti dipelajari lagi di rumah materinya. Dan untuk tugasnya tadi silahkan dijawab di kuisnya tadi. Di situ sudah ada 10 soal. Jawabannya sudah tertera di situ. Kita pilih, jadi langsung ketahuan jawabannya yang benar, yang mana, yang salah gitu. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Nah, terima kasih kepada siswa-siswi yang sudah bergabung hari ini. Jangan lupa kuisnya tadi dibuka, dijawab ya, sebelum Ibu kirim dihadangi dulu lah. Baik, terima kasih Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.